hari ini kita berbincang dengan Suster Fir Osu terkait sekolah Santa Angela yang ada di Nias Barat saat sekolah. Suster, bisa nggak menceritakan, bisa terpanggil untuk membantu banyak Nias Barat ini? Terima kasih seluruh warga Nias Barat. Yahowo senang juga bisa berbincang-bincang dan berbagi untuk pada siang hari ini, untuk bisa menceritakan bagaimana latar belakang kenapa Santa Ursula atau yang lebih dikenal dengan Suster-Suster Ursulin mau membuka karya misi pendidikan di Nias Barat. Ketika tahun 2014, saya sebagai Ketua Komisi Panggilan Ordo Santa Ursula, saya diutus provinsi untuk mencari benih-benih panggilan di Nias Barat ini. Dan beberapa hari saya menginap di Pastoran Salib Suci Mandrehe waktu itu. Dan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Amanda Cavallo, Pastor Matias Kupen. Beliau menyampaikan bahwa 40 tahun yang lalu, di waktu itu tahun 2014, itu sudah berharap menemui para petinggi Ordo Santa Ursula, Dewan Jenderal dan juga provinsial, agar Ursulin bisa hadir di Nias Barat ini untuk membantu membuka sekolah, karena Amanda Cavallo merasa terpanggil juga bahwa perubahan itu dimulai dari pendidikan. Perubahan di satu masyarakat itu diawali dan dimulai dari pengetahuan pendidikan. Nah, di situ saya juga baru tahu bagaimana usaha Pastor Matias untuk berusaha agar masyarakat Nias Barat ini memiliki pengetahuan yang tidak kalah bagusnya dengan teman-teman di Pulau Jawa. Itu harapannya Pastor Matias. Nampaknya di 40 tahun yang lalu itu Ordo Santa Ursula belum bisa mengiyakan, karena pertama-tama karena kekurangan tenaga. Dan mungkin masih banyak tempat yang membutuhkan dilayani untuk bidang pendidikan ini. Nah, ketika mendengar cerita dari Pastor Matias bahwa beliau pernah mengajukan permohonan agar Ursulin mau membantu bidang pendidikan untuk Paroki Salib Suci Nias Barat, untuk masyarakat Nias Barat, saya terharu ya, karena memang Ursulin itu ada di Pulau Jawa, di kota-kota besar. Nah, saya juga tergelitik dengan pesan Paus kita, Paus Fransiskus, bahwa kita harus go to periphery, pergi ke pinggiran-pinggiran, untuk juga bisa melayani masyarakat yang membutuhkan di tempat-tempat yang terpencil, yang kurang perhatian. Nah, ketika saya pulang dari Nias Barat tahun 2014 itu, saya membuat laporan tentang kebutuhan Nias Barat dan situasinya, baik secara ekonomi, sosial, juga pendidikan. Itu saya membuat laporan secara rinci kepada provinsial, Suster Agatha Linda waktu itu, yang sekarang Dewan di Roma. Saya sampaikan di situ semua hal yang saya rasakan, yang saya alami selama hampir 2 minggu di Nias Barat, khususnya di Stasi Lelemboli dan Ononamela. Saya live in di situ. Nah, saya tidak pernah juga membuat saya yakin gitu ya, apa mungkin itu Ursulin datang ke Nias Barat itu di luar jangkauan pemikiran saya. Dan saya hanya dalam hati kecil yang paling dalam,
saya mengatakan, Tuhan, jika Engkau berbelas kasih kepada umatmu di Nias Barat ini, pasti rohmu itu akan bekerja. Begitu, itu di tahun 2014. Lalu saya pulang dari Nias Barat dan saya menulis laporan dan saya sampaikan kepada provinsial waktu itu, dan saya juga tidak tahu bagaimana proses Roh Kudus bekerja, tapi saya melihat ada gerakan Ursulin di Nias Barat. Yang pertama adalah suster-suster junior diutus untuk live in. Ada beberapa kali. Lalu suster-suster Ursulin juga terlibat di dalam sukarelawan waktu Nias kena tsunami. Sebenarnya itu jauh sebelum saya datang, para suster Ursulin sudah datang ke Nias Barat ini sebagai relawan untuk membantu korban tsunami. Mungkin ada 30-an suster Ursulin dan tersebar itu di mana-mana di Nias, Kepulauan Nias. Ada yang di Teluk Dalam, ada yang di Danegawo, ada yang di Nias Barat itu. Dan saya pribadi penasaran ya, kayak apa Nias itu, gitu. Lalu setelah beberapa kali ada gerakan, saya hanya ada bisikan dalam hati saya, semoga Tuhan berkehendak, semoga Tuhan berkehendak, seperti itu. Dan tanpa saya duga, saya kira, dan surprise buat saya itu, di tahun 2018, 4 tahun setelah kepulangan saya dari Nias Barat, diadakan kapital. Nah, salah satu yang dibahas dalam kapital itu adalah proposal untuk membuka karya misi pendidikan di Nias Barat. Dan karena memang kehendak Tuhan terlaksana, ya ternyata disetujui oleh semua suster yang mengikuti kapital itu. Dan ketika saya menerima hasil, karena saya juga tidak ikut kapital ya, saya suster biasa dan tidak menjadi wakil di situ. Jadi saya mendengar, membaca hasil kapital itu, secara pribadi saya seperti mendapat hadiah besar dari Tuhan. Wah, Tuhan terima kasih ya, ternyata kehendak-Mu terlaksana, akan dibuka karya baru di Nias Barat ini. Ya, saya juga tidak tahu bahwa saya juga yang akan diutus ke sini. Begitu ya, ketika saya ditelepon oleh suster provinsial, Suster Agatha Linda, Suster Vero diutus ya ke Nias Barat. Nah, saya waktu itu menjawab, suster, saya butuh waktu 1 minggu untuk discernment. Lama sekali, kata suster. Kenapa lama sekali? Terus, iyalah suster, karena ini saya tahu situasi di Nias Barat itu seperti apa gitu. Aduh, jangan lama-lama ya, Suster Vero. Tetapi karena Suster Agatha begitu berharap atau bagaimana, saya langsung, yaudahlah suster, saya siaplah, saya kan sudah kau ketaatan. Jadi kalau provinsi membutuhkan saya untuk perutusan di Nias Barat ini, saya bersedia. Itu latar belakang Ursulin bisa membuka karya misi di Nias Barat.